Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Segala puji hanya milik Allah. Salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa, sahabat Polma, dalam program kuliah Ramadan 5 menit, kami ingin berbagi tadi yang judulnya ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah agama dan kebangkitan ekonomi umat, gitu ya. Landasan yang saya bacakan tadi terletak dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Itu penggalan ayat yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Dulu abad ke-19 ada salah satu wali kota Jerman namanya Friedrich Refessen. Beliau prihatin melihat petani ketika itu dalam keadaan miskin karena gagal panen, karena pertaniannya ketimpa dengan salju. Oleh sebab itu mereka menjadi miskin semua. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ketika itu beliau bersama dengan teman-temannya karena prihatinannya itu berkolaborasi untuk mengumpulkan dana-dana dari teman-temannya untuk membeli roti dan sembako lainnya, gitu ya. Ketika itu terkumpul dan mulailah dia mendistribusikan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyatnya ketika itu. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, mereka para petani itu menjadi ketergantungan akan pemberian orang. Sifatnya mereka menjadi apa? Tidak efisien dalam menggunakan keuangannya dan mereka menjadi boros. Ini persis seperti daerah kita Indonesia dan Aceh secara khusus. Kebiasaan diberi mungkin membuat kita malas dan tidak kreatif. Ini persoalan. Oleh sebab itu beliau berpikir ya kayaknya ini bukan suatu solusi. Beliau berpikir, makanya dia ingin mengajak untuk membuka koperasi. Makanya beliau juga termasuk salah satu tokoh koperasi dunia. Ya. Apa yang dilakukan? Menurut beliau, yang bisa membantu orang miskin itulah orang miskin itu sendiri. Makanya dulu pernah ada pepatah mengatakan, yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gitu kan? Apa arti daripada itu? Ketika kebersamaan, walaupun sama-sama mereka orang miskin, tetapi mereka bisa membantu diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan sedikit dana, berkumpul, dan untuk apa? Untuk diberikan modal kepada teman-temannya yang ingin memproduktif atau untuk meningkatkan usahanya. Makanya poin yang bisa diambil dari itu ada 4. Yang pertama adalah self-help. Bagaimana dia membantu diri saya sendiri. Yang kedua, sampai membantu, dia harus ada untuk urusan yang produktif. Yang ketiga, dia harus good karakter. Karakternya harus bagus. Ya, itu mungkin minimal yang harus dipunyai oleh kita. Dan hal ini sejalan dengan Allah sampaikan tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Jadi yang bisa menolong orang miskin itu sendiri, ya dia sendiri orang miskin itu sendiri. Nah, ini mungkin beberapa poin yang terjadi di negara kita tercinta ini. Untuk oleh sebab itu perlu ada pembinaan untuk mereka. Karena Al-Quran jauh-jauh sebelum itu, dan itu menjadi pelajaran buat kita umat Islam. Padahal ketika itu seperti Refessen itu orang di luar Islam, tetapi dia berpikir bagaimana kemanusiaan, gitu ya, membantu. Walaupun ketika itu dia mungkin ingin membantu kemanusiaan, alasan kemanusiaan, tapi kita coba di samping kita mengandung kemanusiaan, kita juga sifatnya mengaplikasikan apa firman Allah itu tadi. Ini makanya saya sampaikan itulah hebatnya agama itu adalah juga mensupport ekonomi kita. Gitu ya. Jadi tidak ada sekularitas, tidak ada pemisahan, ya, tidak ada sekuler gitu ya, pemisah antara agama dengan doktrin agama dengan aplikasi kita sehari-hari. Ya, itu mungkin mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa, pasti bisa, semua kita pasti bisa. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.